Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan prinsip belajar. Prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. Perhatian dan motivasi. Perhatian erat sekali kaitannya dengan motivasi, bahkan tidak dapat dipisahkan. Perhatian ialah pemusatan energi psikis atau pikiran dan perasaan terhadap suatu objek. Makin terpusat perhatian pada pelajaran, proses belajar makin baik dan hasilnya akan makin baik pula. Oleh karena itu, guru harus selalu berusaha supaya perhatian semua siswa terpusat pada pelajaran. Sedangkan motivasi merupakan salah satu faktor seperti halnya intelijensi dan hasil belajar sebelumnya yang dapat menentukan keberhasilan belajar siswa dalam bidang pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. Keaktifan belajar. Setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati, sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Keterlibatan langsung dalam belajar. Keterlibatan siswa di dalam belajar jangan diartikan keterlibatan fisik semata, namun lebih dari itu, terutama adalah keterlibatan mental emosional, keterlibatan dengan kegiatan kognitif dalam pencapaian dan perolehan pengetahuan, dalam penghayatan dan internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap dan niat, dan juga pada saat mengadakan latihan-latihan dalam pembentukan keterampilan. Pengulangan belajar. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan, barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi Dava. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar harus menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Pemberian balikan atau umpan balik dan penguatan belajar. Kunci dari teori belajar implikasi adalah law efeknya Thorndike. Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh bagi usaha belajar selanjutnya. Implikasi prinsip-prinsip belajar. Siswa akan berhasil dalam pembelajaran jika mereka menyadari implikasi prinsip-prinsip belajar pada tahap diri mereka. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. Dan yang terakhir, perbedaan individual. Perhatian dan motivasi. Peningkatan atau pengembangan minat implikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Keaktifan. Sebagai primus motor dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan belajar, siswa dituntut untuk selalu aktif, memproses dan mengolah perolehan belajarnya. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. Hal apapun yang dipelajari siswa, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Tidak ada seorang pun dapat melakukan kegiatan belajar tersebut untuknya. Implikasi prinsip ini dituntut pada siswa agar tidak segan-segan mengerjakan segala tugas belajar yang diberikan kepada mereka. Dengan keterlibatan langsung ini, secara logis akan menyebabkan mereka memperoleh pengalaman dan berpengalaman. Pengulangan. Penguasaan secara penuh dari setiap langkah, kemungkinan belajar secara keseluruhan lebih berarti. Menurut Davis, dari pernyataan inilah, pengulangan masih diperlukan, merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Tantangan.
Prinsip belajar ini bersesuaian dengan pernyataan bahwa apabila siswa diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar. Ia akan belajar dan mengingat secara lebih baik, menurut Davis. Hal ini berarti siswa selalu menghadapi tantangan untuk memperoleh, memproses, dan mengolah setiap pesan yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan. Apakah benar atau salah? Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil, yang sekaligus merupakan penguat. Bagi penguatan bentuk-bentuk perilaku siswa, yang memungkinkan diantaranya adalah dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor atau nilai yang dicapai, atau menerima teguran dari guru, orang tua, karena hasil belajar yang jelek. Perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Karena hal inilah, setiap siswa belajar menuntut tempo atau kecepatannya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi kecepatan belajar, menurut Davis. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sasaran belajarnya bagi dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.